Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwanto Finanda dari kelas 12 MIPA 1 akan melakukan mini vlog tentang hasil analisis dari kandungan kimia shampoo yang telah saya lakukan. Shampoo adalah peralatan mandi yang seolah wajib di Indonesia, mulai dari mandi di rumah sampai bilas setelah berenang di kolam renang komersil. Pasti pakai shampoo semua. Di Indonesia, merek shampoo telah banyak berkembang. Mulai dari brand luar negeri sampai brand lokal, semuanya memiliki keunggulan masing-masing. Pentingnya shampoo dalam kehidupan sehari-hari menjadikan kita harus lebih selektif dalam memilih shampoo. Terutama terdapat kandungan-kandungan yang disinyalir berbahaya bagi rambut, dapat menyebabkan ketombe, bahkan sampai kerontokan dan kebotakan rambut. Tujuan saya membahas ini adalah untuk mengetahui apa saja kandungan yang ada di dalam shampoo, bagaimana efek samping kandungan yang ada di dalam shampoo, struktur kimia dari kandungan-kandungan yang ada di dalam shampoo, dan bagaimana takaran kadar yang lebih baik dalam shampoo. Kandungan yang terdapat dalam shampoo sangat beragam dengan berbagai fungsi, mulai dari melembutkan rambut, mencegah ketombe, membuat rambut berkilau, dan pastinya membersihkan rambut dan kotoran. Namun, dalam semua kandungan shampoo tersebut tidak dapat dipungkiri terdapat banyak bahan kimia yang mungkin membuat rambut kita menjadi rusak dan muncul ketombe. Untuk itulah diperlukan kejelian konsumen dalam memilih jenis shampoo dan kandungan yang ada di dalamnya. Kita harus memilih shampoo sesuai dengan jenis rambut kita. Banyak sekali jenis rambut yang ada di dunia ini, mulai dari rambut yang berminyak, rambut yang mudah kering, rambut kusut, rambut keriting, dan lain sebagainya. Brand-brand shampoo, mau lokal maupun luar negeri, banyak sekali mengklasifikasikan jenis-jenis shampoo-nya sesuai dengan jenis rambut, seperti ini: hitam berkilau, lembut ternutrisi, halus dan lembut. Banyak sekali jenis shampoo yang terdapat di pasaran. Untuk itulah saya membuat proposal dan percobaan ini untuk mengetahui apa saja yang terkandung di dalam jenis-jenis shampoo yang ada di dalam pasaran secara umum. Setelah saya melakukan riset dengan berselancar di internet, saya menemukan beberapa kandungan berbahaya di dalam shampoo pada umumnya. Salah satunya adalah sodium lauryl atau lauret sulfat. Yang lainnya adalah paraben, formalin, isopropil alkohol, triklosan, parfum atau wangian dalam shampoo. Umumnya semua kandungan ini dalam kadar sedikit bisa tidak berbahaya, namun beberapa dapat menyebabkan kekeringan dalam kulit kepala maupun merusak rambut. Beberapa senyawa aktif sebenarnya masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk melihat apakah efek sampingnya sama atau tidak ketika diuji cobakan di kulit manusia. Namun, ada baiknya untuk berjaga-jaga dengan memilih shampoo terbaik dengan bahan aman dan tidak berbahaya. Lanjut ke produk yang saya analisis. Saya menganalisis dua produk, yaitu dari Sunsilk Pro Creation hitam berkilau, dan yang satunya dari Rejoice shampoo lembut yang warna kuning ini dengan ekstrak pepaya. Yang dari Sunsilk hitam berkilau diklaim bermanfaat untuk menghidupkan kembali hitam rambut. Diklaim juga untuk mengembalikan kilau rambut. Yang di Rejoice diklaim menjadikan tekstur rambut kembali halus dan lembut. Setelah dianalisis dalam kedua kandungannya, kandungan Sunsilk Pro Creation lebih banyak daripada Rejoice dengan kandungan kimia sebagai berikut. Yang pertama, sodium lauret sulfat ada pada kedua produk. Nah, inilah yang tadi saya disinyalir berbahaya. Setelah dilakukan riset dengan berselancar di internet, sodium lauret sulfat adalah surfaktan anodik yang sangat efektif digunakan untuk menghilangkan noda berminyak dan residu, namun dapat menimbulkan efek samping yaitu iritasi pada kulit. Sodium lauret sulfat juga digunakan dalam konsentrasi yang lebih rendah di rumah tangga dan produk perawatan pribadi seperti produk pembersih pasta gigi, shampoo, dan busa cukur. Yang kedua, dimetikonol
Dimetikonol ini manfaatnya untuk sebagai pelembab dan untuk mengobati kulit kering kasar. Jadi dalam kandungan sampo ini ada beberapa yang menyebabkan kulitnya kering dan bisa dicounter dengan beberapa zat kimia yang membuat kulit menjadi lembab kembali. Yang ketiga, cocamidopropyl betaine sebagai surfaktan, foaming agent, conditioner dan juga mengemulsi. Yang keempat, carbomer atau polyacrylic acid. Manfaatnya untuk mengatasi mata kering dan mata nyeri. Mungkin zat ini digunakan untuk mengantisipasi ketika shampoo terkena mata. Yang kelima, sodium hydroxide. Manfaatnya bermanfaat dalam mengangkat kotoran dan kelebihan minyak yang kerap muncul di permukaan kulit, sehingga membuat kulit lebih bersih, bebas dari minyak berlebih. Yang keenam, gliserin. Gliserin atau gliserol adalah salah satu bahan perawatan kulit yang berguna untuk menjaga kelembapan. Efek samping gliserin bersifat non-toksik dan aman digunakan pada berbagai jenis kulit serta usia. Bayi dan anak-anak yang memiliki jenis kulit sensitif sekalipun bisa menggunakan produk dan kandungan gliserin tanpa perlu khawatir akan adanya efek samping. Jadi gliserin adalah salah satu zat kimia yang disinyalir aman bahkan untuk anak-anak dengan kulit sensitif. Yang kedua, yang ketujuh, metilchloroisothiazolinone. Manfaatnya bahan pengawet. Jadi bahan yang satu ini untuk mengawetkan seluruh bahan yang telah digabungkan dalam sampo. Untuk itulah kenapa sampo memiliki masa penyimpanan yang lama. Yang kedelapan, magnesium chloride. Magnesium adalah salah satu jenis mineral esensial dalam pembentukan kulit, gigi, rambut, dan otot. Magnesium chloride ini untuk mineralnya. Yang kesembilan, glycol disetrate. Bagus untuk tekstur dan keindahan rambut. Yang nomor 10, hidroksipropil trimonium klorid. Manfaatnya untuk sebagai produk perawatan rambut karena bermuatan positif atau katanik yang menetralkan muatan negatif pada helai rambut yang menyebabkan rambut menjadi statis atau kusut. Yang ke-11, sodium benzoat. Diproduksi dengan menetralkan asam benzoat dengan natrium hidroksida. Fungsinya sama seperti pada makanan maupun obat, yaitu sebagai pengawet untuk perpanjang daya simpan produk. Yang ke-12, tetrasodium EDTA. Manfaatnya adalah bahan yang larut dalam air yang digunakan dalam sabun, kosmetik, dan produk perawatan lainnya karena kemampuannya untuk menyerap ion logam dan membuatnya lebih tahan lama. Selain itu, EDTA juga mampu meningkatkan stabilitas produk ketika terkena udara dan mencegah pertumbuhan mikroba. Sebenarnya masih banyak lagi dari zat-zat kimia yang terdapat dalam dua shampoo ini, namun setelah saya melakukan riset dalam internet, sedikit sekali bahan-bahan kimia yang bisa digunakan untuk menjadikan rapolan ini karena kebanyakan tidak terdapat laman yang terpercaya untuk membahas bahan-bahan kimia ini, manfaatnya untuk apa dan efek sampingnya apa. Kesimpulannya, pada dasarnya setiap kandungan shampoo memiliki manfaat dan efek samping masing-masing. Dengan dosis yang tepat dan tidak ada kecenderungan alergi pada kulit kita, maka kandungan-kandungan ini tidak akan berbahaya. Saran, kita sebagai konsumen sebaiknya mengetahui keadaan rambut dan kulit kita masing-masing. Dengan begitu kita dapat menghindari adanya alergi atau iritasi. Ada beberapa shampoo yang banyak menggunakan SLS misalnya, maka yang banyak menggunakan SLS itu tidak cocok untuk kulit kepala yang gampang iritasi. Seperti itulah yang saya maksudkan. Kita juga sebaiknya menggunakan shampoo sesuai dosis yang dianjurkan agar hasil yang didapat juga maksimal. Sekian mini vlog yang saya lakukan, semoga dapat mengisi nilai ujian praktik kimia dengan baik. Saya sampaikan terima kasih pada Ibu Desak yang telah melihat mini vlog ini sampai akhir. Terima kasih juga untuk teman-teman karena ini nanti saya upload di YouTube juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.